Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan sebuah skenario film pendek karya saya, Teguh Santoso. Ide dan skenario saya tulis sendiri di apartemen Kalibata tahun 2019. Skenario ini berjudul Nona, Boneka, dan Hantunya. Ceritanya bertema horor. Di sebuah apartemen ada wanita misterius membawa boneka hantunya. Baik, sebelum saya memulai membacakan skenario film pendek saya, ada baiknya saya memperkenalkan format penulisan skenario. Format penulisan skenario yang di head scene atau di awalan ada number scene atau nomor scene, dan ada keterangan ruang kejadiannya di mana, yaitu eksterior apa interior. Kemudian penyebutan setting lokasi, kemudian di head scene ini ada juga keterangan tentang waktu. Jadi di sini head scene ini terdiri dari nomor adegan atau urutan yang nanti digunakan untuk editing, kemudian ada posisi ruang ditulis biasanya INT atau interior, EXT atau eksterior, kemudian juga ada setting lokasi di mana tempat adegan itu terjadi, terus kemudian juga ada keterangan waktu misalnya di ini bisa pagi, bisa siang, bisa sore gitu ya keterangannya, tapi tidak perlu kita tentukan paginya jam berapa atau apa, itu supaya memudahkan imajinasi sutradaranya nanti. Di bawahnya head scene tadi, deskripsi scene atau deskripsi adegan. Deskripsi adegan ini biasanya uraian visual adegan yang akan terekam ke dalam kamera untuk penuturan alur visual. Jadi deskripsi ini harus menggambarkan visual ya, bukan deskripsi yang tidak bisa divisualkan, bukan deskripsi pikiran, bukan seperti kalau di novel kan ada deskripsi pikiran ya, tapi kalau di skenario film tidak perlu ada dimensi pikiran atau perasaan, tapi deskripsinya adalah apa yang secara visual, itu lokasi, properti, peristiwa, terus apa yang dilakukan tokoh-tokohnya, itu yang ada di deskripsi scene. Kemudian juga ada karakter. Biasanya kita tulis karakter itu dengan huruf kapital semua, kemudian di bold gitu kan. Penulisan karakter ini juga untuk mengawali penulisan dialog. Juga ada istilah OS, yaitu off the screen voice. Jadi ada suara di gambar itu tapi sumber suaranya tidak kelihatan, misalnya suara radio, suara penyiar TV, atau suara tetangga. Off the screen voice, keterangan untuk suara yang terdengar tanpa kelihatan visualnya. Di akhir scene itu ada bisa ditulis cut to atau dissolve atau fade, itu untuk guide editornya nanti. Demikian kurang lebih yang ada dalam format penulisan skenario, sehingga nanti ketika saya membacakannya Anda semua akan lebih mudah mengikutinya. Skenario film pendek Nona, Boneka, dan Hantunya. Ide cerita dan penulis skenario Teguh Santoso. Opening scene. Di sebuah tempat sepi, sebuah mobil tanpa ada pertikaan di dalamnya. Ternyata Devi sedang bertikai dengan lelaki misterius. Dengan segala kemampuannya menolak bekapan lelaki itu, dan tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam lelaki itu dengan keras, dan lelaki itu terkapar di dalam mobil. Dan muncul boneka itu hingga Devi terperangah. Muncul tulisan Nona, Boneka, dan Hantunya. Scene 2. Eksterior Cafe D. Seorang agen rental apartemen duduk sendirian di salah satu meja kafe. Tiba-tiba di meja kafe itu tergeletak boneka. Lalu tangan si agen itu menyodorkan kwitansi sewa mingguan sebuah apartemen tipe studio full furnished, dan tangan Devi mengambilnya dan kwitansi itu dibayarnya. Agen rental apartemen. Amanlah di sini. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Semua berita bengkok itu di sini cuma orang miring yang otaknya sempit. Lihat, ramai kan? Orang betah tinggal di sini. Devi, jadi segini bayar seminggu. Ini nomor rekeningnya ya. Agen rental apartemen. Kenyamanan yang kamu dapat tidak bisa diukur sama rupiah. Tangan Devi menyodorkan display HP-nya, bukti transfer pembayaran. Dev, udah gue transfer. Agen rental apartemen. Kamu akan berpanjang tinggal di sini. Kalau kunci kenyamanan itu sudah kamu rasakan sendiri. Si agen itu menyerahkan kuncinya dengan gantungan tapping card, dan Devi langsung mengambilnya. OS Devi, buru-buru. Permisi. Devi bergegas mengambilnya dan langsung meninggalkan tempat itu. Cut to. Scene 3. Interior
lift dan koridor apartemen D. Devi menenteng boneka itu sambil menggenggam kunci apartemen. Devi merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Sosok bayangan seperti dirinya mengenakan pakaian hitam-hitam dari kejauhan. Tapi begitu ditengoknya, sosok itu tidak ada. Kunci dimasukkan ke lubangnya dan dibukalah pintu apartemen itu. Katu. Scene 4. Interior apartemen studio D. Devi memasuki apartemen itu, meletakkan boneka itu dan meletakkan tas serta bawaannya. Menyalakan AC, lalu mengambil boneka itu lagi dan langsung rebahan kecapean. Diajak ngobrol boneka itu seperti temannya sendiri. Off the screen Dewi. Kamu pasti betah dengan tempat seperti ini. Cuma kita berdua, gak ada siapa-siapa lagi. Kamu gak boleh nakal, ntar susah kita cari tempat lagi. Aku percaya nggak akan ada aneh-aneh lagi di antara kita. Hingga Devi ketiduran di sofa dekat boneka itu diletakkannya dan dia terus ke arahnya, namun tampak Devi yang lain rebahan di tempat tidur di dalam kamar. Katu. Scene 5. Interior apartemen studio D. Devi terbangun pertama kali dilihatnya boneka itu. Devi, lapar nggak? Kalau lapar makan bareng yuk. Devi mengambil makanan dari dalam tasnya dan duduk bersebelahan dengan boneka itu, makan snack dan menyuapin boneka itu. Scene 5A. Interior kamar mandi apartemen Night. Devi mengajak mandi boneka itu, menyiraminya dan menyabuninya serta membilasnya selayaknya dia mandi. Apa yang dilakukan Devi ke boneka seperti dirinya sendiri mandi menyerupai boneka itu. Katu. Scene 6. Interior tempat tidur apartemen Night. Boneka itu dikeringin dengan hair dryer, lalu diajak ngomong sambil make up. Off the screen Devi. OS ini terbagi dengan scene 5. Kalau malam ini kamu tinggal di apartemen sendirian, nggak usah takut, karena disinilah tempat tinggal kita yang baru. Setelah selesai dandan dan berpakaian, boneka itu diciumnya lalu ditinggalkannya hingga pintu tertutup dan terkunci. Katu. Scene 7. Interior apartemen Night. Boneka itu di kloset, boneka itu dimandiin Devi double yang lain dengan hair dryer. Katu. Scene 8. Interior apartemen Night. Intercut Devi dengan temannya di lorong apartemen. Devi, aku agak parno kalau pulang dini hari gini sendirian, makanya minta ditemenin kamu. Pintu terdengar dibuka oleh kunci dan terdengar percakapan dari posisi boneka itu berada. Devi memasuki apartemen bersama temannya. Devi parno kalau pulang subuh sendirian dan minta ditemenin hingga matahari mulai terang. Mereka minum bareng, ngerokok bareng, dan mencicipi kue bareng. Katu. Scene 9. Interior apartemen D. Devi mulai mengantuk dan bersender di bahu temannya itu. Temannya itu melihat keseksian Devi jadi tergiur. Mulailah tangan temannya itu memegang ke arah wajah, leher, dan dada Devi. Boneka itu dari tadi mengawasinya. Brak! Sesuatu dilempar ke arah Devi sehingga Devi terbangun. Devi, mau apa kamu? Teman Devi, maaf Dev, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Enggak, bukan begitu Devi. Devi bangkit dan mundur menjauh temannya, tapi temannya mendekat mencoba meyakinkan pada Devi. Devi, parnoku sudah hilang. Silahkan kalau mau pulang, aku gak butuh teman lagi. Temannya kelihatan menurut mau keluar ketika Devi membukakan pintu temannya itu. Teman Devi, boleh saya ke toilet? Devi menutup pintu lagi dan menyalakan lampu toilet, namun karena terburu, baju Devi terjatuh dan membuat temannya itu menerkamnya dan hendak memperkosanya. Bahkan Devi dipukulinya hingga pingsan. Begitu Devi hendak diperkosa, sebilah kawat mengikat leher temannya Devi dan dicekiknya sekuat tenaga oleh boneka itu hingga temannya mati. Katu. Scene 10. Interior apartemen D. Devi tersandar dari pingsan. Dia merasa apa yang terjadi itu hanya mimpi. Dia melihat segala sesuatu seperti déjà vu. Hari kemarin dia masuk apartemen itu, mengajak tidur bonekanya, terbangun lapar, makan dan ngerokok dengan bonekanya, mandi bareng, di hair dryer, make up, dan siap-siap berangkat kerja. Begitu mau keluar, Devi melihat mayat temannya itu menyerupai dirinya, berubah jadi temannya lagi. Devi panik, stres, menjauhi bonekanya. Devi,
Siapa yang telah membunuh temanku? Kamu. Devi menuduh boneka itu. Devi bingung apa yang harus dilakukan. Ditelepon temannya yang ahli supernatural itu. Devi, tolong kesini cepetan. Ketemu di lobi ya sekarang. Scene 10A, interior atau eksterior area apartemen D. Devi segera keluar dari apartemen itu melalui lorong dan lift apartemen. Cut to scene 10B, eksterior area cafe di apartemen D. Devi menjemput temannya yang ahli supranatural itu di sudut kafe. Cut to scene 11, interior apartemen D. Boneka itu menghampiri mayat yang tergantung dengan kawat di gagang pintu itu dan memutilasinya serta memakannya sampai habis. Cut to scene 12, interior apartemen D. Pintu segera ada yang membuka dan masuklah Devi dengan temannya yang ahli supranatural itu. Tapi anehnya, Devi melihat boneka itu berubah menjadi dirinya yang kerasukan makhluk gaib, dan temannya itu yang menemaninya pulang kerja itu mau mengambil kalung di dadanya, tapi temannya itu kabur ke pintu, tapi ditutupnya kembali dengan cepat dan temannya lari ke arah balkon, tapi dikejarnya. Saat ada peluang melawannya, ternyata Devi kesurupan itu berkomplotan dengan kekuatan gaib dari boneka itu, membunuh temannya sendiri secara bersama-sama dan memutilasi dan memakannya bersama-sama. OS, suara penyiar berita TV, menyiarkan pembunuhan misterius di apartemen. Telah terjadi pembunuhan secara misterius di apartemen Black City, Jakarta. Korban laki-laki berumur 22 tahun tergeletak tanpa nafas dengan sangat mengerikan. Diduga pembunuhnya seorang penyewa apartemen yang memberikan identitas palsu, dan pada saat check out, nomor handphone penyewa itu sudah tidak aktif. Setelah pemilik apartemen membuka unit apartemennya, ditemukan mayat di dalamnya. Saat ini pihak kepolisian sedang mengusutnya. Terus pintu dibukanya. Pemilik apartemen itu masuk meninjau apakah yang sudah benar-benar bersih apartemennya. Lalu telepon berduling lagi, ada yang mau sewa apartemen lagi. Pemilik menemui boneka, lalu mengambilnya dan dimasukkan ke dalam paper bag. Kato. Scene 13, eksterior tempat sampah D. Paper bag berisi boneka itu dibuang di tempat sampah. Boneka itu terhimpit di antara sampah-sampah. Kato. Scene 14, eksterior cafe D. Di meja cafe itu, tangan si pemilik menyodorkan kwitansi sewa mingguan sebuah apartemen tipe studio full furnished, dan tangan Evi menyodorkan bukti transfer pembayaran. Tapi sejak awal pemilik apartemen itu memperhatikan boneka yang dibawa. Scene ini ada visualisasi Evi dan pemilik apartemen jalan di lorong, buka pintu apartemen, dan Evi meninjau ruangan apartemen. Kato. OS, pemilik apartemen, jangan percaya rumor murahan tentang gimana-gimana di sini. Kenyamanan itu keyakinan dirimu sendiri. OS Evi, ngomong itu enak, emang gampang Pak Bro. Bukti itu yang diperlukan orang Pak Bro. OS, pemilik apartemen, dah masuk transferannya. Terserah, gimana kamu lah, atur aja. OS Evi, uang sama setan itu lebih ngeri mana Pak Bro? OS, pemilik apartemen, kedua-duanya kadang menjadi rajanya manusia. OS Evi, banyak bisa bikin orang gila Pak Bro. OS, pemilik apartemen, ini kuncinya untuk membuka setan dan uang. OS Evi buru-buru, tobil anak kadal hampir saja ketinggalan. Tangan pemilik apartemen menahan boneka itu. OS, pemilik apartemen, sekarang nggak boleh bawa boneka. OS Evi, kapan jadi aneh gini Pak Bro? OS, pemilik apartemen, uang dan setan jadi rajanya manusia, jadi perlu undang-undang gila. OS Evi, undang-undang gila? Itu mah bikinan orang suka ngelucu Pak Bro. Apartemen ketawa ngakak tapi nggak keluar suaranya. Kato. Scene 14A, epilog scene. Di sebuah tempat sepi, sebuah mobil Grab car tampak pertikaian di dalamnya. Ternyata Devi pacaran dengan driver Grab car. And then Devi sedang mau diperkosa lelaki misterius itu, dan ada sesuatu yang menghantam. Ternyata yang memukul lelaki misterius itu adalah Devinya sendiri. Lelaki itu terkapar di dalam mobil dan muncul boneka itu. Senja setengah malam. Interior lorong apartemen lain D. Backshot, Devi berjalan di lorong apartemen. Begitu terdengar suara-suara aneh, Devi terhenti dan menoleh ke belakang. Kamera mendekat ke arah BCU Devi. Mata Devi menyala merah. Freeze, fade out.
Demikian tadi cerita dari skenario film pendek horor karya saya Teguh Santoso yang berjudul Nona Boneka dan Hantunya. Skenario film pendek ini telah difilmkan dan ada ditayangkan di channel Thesis Picture ini. Anda bisa simak, bisa tonton, bisa bandingkan antara skenario dan hasil jadinya. Semoga yang saya bikin ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.